Kalau kita dengar nama China, yang langsung kebayang pasti negara super maju, gedung-gedung pencakar langit, kereta super cepat yang melesat, teknologi canggih di mana-mana, belum lagi barangnya yang murah meriah, dari jepit rambut sampai satelit, semua ada. Pokoknya kalau dilihat dari jauh, kayaknya hidup di sana tuh enak banget ya. Tapi tunggu dulu, karena kalau kita lihat lebih dekat, hidup di negara maju itu ternyata nggak selalu bikin santai. Di China, kerja keras itu bukan pilihan, tapi sudah jadi kewajiban untuk bertahan hidup. Ada sistem kerja yang sangat terkenal di sana, namanya ke-996, artinya kerja dari jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, dan itu dilakukan 6 hari dalam seminggu. Kalau di Indonesia kita lembur itu kadang jadi drama. Di sana itu sudah jadi rutinitas sehari-hari. Badannya mungkin masih kuat, tapi mentalnya pasti teriak, "Bang, aku capek bang." Terus kita bicara soal kebebasan ngomong. Di sana nggak semua hal bisa diomongin seenaknya. Ini bukan karena masalah sopan santun, tapi karena ada rasa takut salah ngomong. Salah komentar sedikit di media sosial. Akun kamu bisa hilang. Punya opini yang beda dari pemerintah, bisa-bisa dapat panggilan. Jadinya, netizen di sana kalau mau ngetik itu bukan cuma pakai jari, tapi pakai rasa was-was juga. Internetnya juga beda banget. Mau cari sesuatu di Google? Nggak ada. Mau nonton video di YouTube? Nggak bisa. Mau chat sama teman pakai WhatsApp? Lupa konst. Coba bayangin, hidup tanpa YouTube. Tanpa hebohnya grup WA keluarga, tanpa scroll-scroll iseng tengah malam. Bagi sebagian dari kita, itu bukan sekadar hidup. Itu bisa jadi cobaan berat. Belum lagi kita bahas soal pengawasan. Di sana, kamera CCTV ada di mana-mana. Fungsinya bukan cuma buat keamanan, tapi sampai ke urusan detail kayak ekspresi muka kamu lagi ngapain. Kamu lagi jalan santai? Direkam? Lagi nyebrang jalan, direkam, ada sikap yang dianggap kurang pas, bisa dicatat sama sistem. Hidup jadi terasa kayak lagi main di acara reality show, tapi hadiahnya bukan uang, melainkan stres. Ada juga yang namanya sistem penilaian sosial atau social credit score. Kalau kamu dianggap berkelakuan gak baik, hidup kamu bisa jadi ribet banget. Mau beli tiket kereta jadi susah, cari kerja jadi lebih sulit, urusan-urusan kecil bisa jadi panjang dan berbelit. Intinya, kalau nilai sosial kamu turun, kualitas hidup kamu juga ikut turun. Raportnya bukan cuma buat di sekolah, tapi buat seumur hidup. Ngomong-ngomong soal sekolah anak-anak di sana memang terkenal pintar-pintar, itu benar. Tapi tekanan yang mereka hadapi juga luar biasa. Dari kecil mereka sudah dididik untuk terus belajar, dituntut jadi juara, dan harus dapat ranking bagus. Anaknya mungkin jadi jenius, orang tuanya bangga, tapi bisa jadi psikolognya yang malah kebanjiran pasien. Nggak semua anak kan pengen jadi nomor satu, tapi sistem di sana seolah bilang, pokoknya kamu harus. Karena kelelahan yang menumpuk inilah, muncul sebuah tren di kalangan anak muda yang namanya tangping atau lying flat. Artinya kira-kira, udahlah, gue nyerah aja, gue nggak mau lagi ngejar ambisi gila-gilaan. Yang penting bisa hidup. Ini bukan soal malas, tapi ini adalah bentuk kelelahan berjamaah. Jadi kesimpulannya gini, China itu memang negara yang hebat. Teknologinya keren banget, ekonominya juga bikin ngeri, tapi hidup di sana itu nggak selalu seindah yang kita lihat di video-video motivasi. Kadang, kita yang hidupnya sederhana di sini, yang masih bisa ketawa bebas, bisa ngeluh di media sosial tanpa takut, bisa scroll internet tanpa mikir soal sensor, itu sebenarnya adalah sebuah kemewahan tingkat tinggi yang sering kita lupakan. Jadi, kalau hari ini hidup kamu terasa biasa-biasa aja, nggak usah minder, karena di luar sana ada banyak orang yang hidupnya super maju, tapi setiap malam mungkin cuma pengen satu hal,
hidup yang tenang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.